하나, 둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina Nurhairani Marawan dengan NIM 23021030115, Prodi Sastra Indonesia angkatan 2023, kelas kecil P, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan cerpen, kemudian sedikit mereview cerpen tersebut. Nah, cerpen tersebut berjudul Perempuan yang Membawa Kematian. Ini merupakan cerpen digital yang diunggah di laman website resmi kompas.id. Perempuan yang Membawa Kematian oleh Keira Alexandra, 9 November 2023. Alicia Caro tinggal di sebuah desa terpencil. Wajahnya memesona, tetapi sebuah tato misterius di lehernya telah lama membuat orang-orang waspada. Ketika ia masih kecil, tatonya belum memiliki kekuatan sepenuhnya. Seluruh anggota keluarga terkena penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan. Ayahnya, sosok yang bijak dan tua, akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia keluarganya yang terkutuk oleh sang Dewi Kematian. Anak perempuan yang berasal dari keturunan kita akan selalu terkutuk, kata ayah Alicia dengan suara serak. Orang-orang yang kamu cintai akan mati dengan cara yang misterius. Lalu, apakah kalian sakit karena kutukanku? Tanya Alicia dengan mata berair. Ibunya pun tersenyum. Janganlah kau khawatir. Kami akan baik-baik saja, kata ibunya sambil memeluk Alicia. Namun kutukan itu benar-benar terwujud ketika Alicia baru berusia 10 tahun, ketika penyakit ibunya semakin parah. Ibunya berpesan kepada Alicia, Alicia, janganlah kamu menyalahkan dirimu jika kami meninggal nanti, karena ini adalah suatu hal yang tidak dapat kita kendalikan, ucap ibunya. Kemudian anggota keluarga Alicia pun satu persatu mengalami kematian yang tragis. Setelah kejadian tragis itu, orang-orang di desa mereka mulai menyebutnya sebagai perempuan yang membawa kematian. Dan karena itu, banyak orang yang menghindarinya. Namun, takdir berubah ketika seorang peneliti bernama Lukas tiba di desa mereka. Lukas telah mendengar cerita supranatural tentang Alicia dan mengambil tugas untuk mencari tahu lebih dalam tentang kutukan itu dan membantu Alicia melepaskan kutukannya. Dia ingin mendekati Alicia untuk memahami kutukan yang telah menghantuinya sejak masa kecil. Keduanya bertemu di pinggir hutan, tempat Alicia sering pergi untuk merenung dan melarikan diri dari pandangan curiga orang-orang desa. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat, dan Alicia merasa memiliki seseorang yang bisa ia percayai, dan dia andalkan untuk pertama kali dalam hidupnya. Pada suatu hari, saat mereka duduk bersama di rumah Alicia, Lukas bertanya dengan serius. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan kutukan ini, Alicia? Alicia mengangguk, matanya penuh dengan harapan. Ya, aku ingin melepaskan kutukan ini. Kutukan ini telah menghancurkan hidupku dan membawa kematian ke dalam keluargaku. Tetapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tiba-tiba, Lukas mengeluarkan selembar peta tua yang tampak kuno. Peta kuno tersebut menunjuk kepada suatu tempat di dalam hutan. Ketika aku sedang melihat-lihat rumahmu, aku menemukan ini di loteng, ujar Lukas menyodorkan peta tersebut kepada Alicia. Alicia mengenali tempat yang ditunjukkan pada peta tersebut sebagai gua terpencil di dalam hutan. Dengan harapan yang tumbuh, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Mereka berharap bahwa jawaban atas kutukan tersebut mungkin ada di sana. Perjalanan mereka sangat melelahkan, melewati hutan yang lebat dan suram. Dalam perjalanan, Lukas berkata pada Alicia, Hei, aku ingin bertanya, apakah kamu membenci dirimu karena keluarga kamu meninggal? Alicia tersenyum dengan mata berair dan menjawabnya. Dulu, aku sempat menyalahkan diriku. Namun, ibuku pernah berkata bahwa seluruh hal tragis yang aku alami merupakan suatu hal yang tidak dapat dikendalikan. Ucapan ibuku merupakan suatu hal yang berharga, yang membuatku terus hidup hingga sekarang. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah 3 hari, akhirnya mereka tiba di depan gua. Di atas gua tersebut tertulis, Gua Caro. Di dalam gua yang gelap dan tampak seram, mereka menemukan lukisan-lukisan seni cadas yang menceritakan tentang sejarah keluarga Alicia. Lukisan-lukisan ini menceritakan kisah yang sangat kuno pada zaman dahulu kala tentang Dewi Kematian yang dikenal sebagai
Mortesa. Diceritakan bahwa Mortesa pernah memiliki seorang anak laki-laki bernama Bas yang mencintai seorang manusia dengan tulus. Namun, nasib buruk menghampiri cinta mereka ketika manusia itu mengalami kecelakaan serius. Bas, yang sangat mencintai manusia tersebut, meminta tolong kepada Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan setuju untuk membantu, tetapi dengan syarat Bas harus rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia tersebut. Lalu cinta mereka terwujud dalam pernikahan dan kelahiran seorang anak laki-laki. Namun, kebahagiaan mereka singkat karena Bas tewas terbunuh oleh seseorang di desa. Dewi Kematian yang dikenal sebagai Mortesa marah dan menyalahkan manusia tersebut atas kematian Bas. Dengan sorotan mata yang gelap, Dewi Kematian mengutuk keturunan keluarga manusia itu. Mortesa berkata, "Ini semua salahmu. Akan kukutuk keturunan keluargamu selamanya. Semua orang yang dicintai oleh anak perempuan dari keluargamu akan mati secara misterius." Kemudian Alicia dan Lukas lanjut berjalan menuju ujung gua. Di sana mereka menemukan sebuah batu besar dengan tulisan yang kuno. "Apakah kamu bisa membacanya?" tanya Lukas. "Tentu saja, ini adalah salah satu bahasa yang masih digunakan di desaku," jawab Alicia. Tulisan itu menyatakan bahwa jika Alicia ingin melepaskan kutukannya, ia harus menjalani sebuah ritual dan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untuk Dewi Kematian, Mortesa. Melihat tulisan itu, Alicia dan Lukas memutuskan untuk memulai ritual tersebut. Mereka merenung dan bermeditasi selama berjam-jam untuk mencari cara yang tepat. Akhirnya, mereka berhasil merumuskan lingkaran sihir yang sesuai dengan petunjuk yang ada. Mereka pun mulai menggambar lingkaran sihir dan setelah mereka selesai, Lukas dengan tulus berkata kepada Alicia, "Alicia, aku rela mengorbankan diriku kepada Dewi Kematian agar kamu bisa bebas dari kutukanmu." "Apa?" teriak Alicia sambil terkejut, tak percaya bahwa Lukas rela mengorbankan dirinya. Tiba-tiba lingkaran sihir yang mereka gambar menyala dengan cahaya kemerahan. Dan sang Dewi Kematian, Mortesa, muncul di hadapan mereka, mengenakan gaun hitam. "Dewi Mortesa!" teriak Lukas dengan penuh tekad. "Aku rela menyerahkan diriku kepadamu agar kutukan Alicia dilepaskan." Alicia terkejut oleh tindakan Lukas, berteriak, "Tidak! Mengapa kamu rela menyerahkan dirimu begitu saja? Aku lebih memilih untuk memiliki kutukan ini selamanya daripada melihatmu mengorbankan dirimu untukku." Lukas tersenyum dan menjawab Alicia, "Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Alicia. Aku tidak tahan melihatmu menderita lagi." Mendengar pengakuan tulus Lukas dan melihat betapa kuatnya cinta di antara mereka berdua, Dewi Mortesa merasa terharu dan tersentuh. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus mampu mendorong seseorang untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi kebahagiaan dan kebebasan orang yang mereka cintai. Dewi Mortesa pun berbicara, "Cinta yang tulus adalah hal yang langka, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Untuk cinta kalian berdua, aku akan melepaskan kutukan ini." Tato misterius di leher Alicia pun tiba-tiba menghilang, dan beban kutukan yang telah menghantuinya sejak masa kecilnya mereda. Dewi Mortesa pun menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Alicia dan Lukas kembali ke desa mereka. Dan penduduk desa bersuka cita karena kutukan telah dilepaskan. Keduanya akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama. Membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu mengatasi kutukan terkuat sekalipun. Nah, sekarang saatnya untuk mereview secara singkat beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen karya Kak Keira Alexandra yang berjudul Perempuan yang Membawa Kematian. Yang pertama, dia dari sudut pandangnya ada cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian tokohnya ada 8, ada Alicia, Lukas, kedua orang tua Alicia, Dewi Kematian yang bernama Mortesa. Kemudian ada 3 tokoh yang hanya disebutkan saja tapi tidak memiliki dialog. Ada anak laki-laki Dewi Mortesa yang bernama Bas, kemudian manusia yang dicintai Bas, dan Dewi Kehidupan, ada 8. Kemudian alurnya campuran maju mundur. Kenapa campuran? Karena tadi saat Alicia dan Lukas ada di dalam gua Karo,
mendadak flashback ke zaman dahulu. Kenapa Alicia dan keluarganya itu memiliki kutukan seperti itu. Kemudian latar tempat, ada rumah Alicia, kemudian gua Karo, di pinggir hutan di desa terpencil tempat Alicia tinggal. Nah, kemudian latar suasana menurut saya cerpen ini menggambarkan suasana yang agak tegang, agak menyeramkan. Nah, kemudian dari latar waktunya tidak disebutkan secara jelas, tapi ada beberapa tadi menyebutkan perjalanan 3 hari, kemudian pada zaman dahulu kala. Kemudian amanah dari cerpen ini, segala ketulusan yang kita lakukan pada akhirnya akan memberikan kebaikan juga pada kita. Seperti mencintai seseorang dengan tulus, rela berkorban sedemikian rupa, hingga ada orang yang benar-benar menghargai ketulusan itu, dan akhirnya ketulusan cinta di antara tadi Alicia dan juga Lukas itu membuahkan hasil yang manis. Mereka mendapatkan happy ending gitu. Kemudian juga amanat yang bisa kita ambil dari cerpen ini tentang perjuangan dan kegigihan Alicia yang dibantu oleh Lukas dalam mencari cara untuk melepaskan diri dari kutukan yang dari dulu sudah ada pada diri Alicia. Cukup sekian video review cerpen ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan oh ya teman-teman, kalau mau baca cerpen digital yang lain bisa langsung akses lewat laman websitenya Kompas, di kompas.id, atau langsung akses di aplikasi